warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Supir Semarang. Seperti yang Bapak Ibu dan seperti Ibu yang ketahui, kita lebih menggaungkan tentang budaya positif, adanya transformasi pendidikan. Di sini masih transformasi pendidikan. Kalau dulu zaman kita kan pasti kita sedih dahulu, biar namanya guru, buat didik kamu. Kalau sekarang tidak, anak itu lebih aktif untuk mencari sendiri. Karena dalam kelima ibu sekalian sudah tahu bahwa di kelima dia kenalan kritis dan mandiri. Transformasi pendidikan seperti itu. Kita tahu ada Piaget, Montessori dan sebagainya, tapi kita melupakan bahwa kita punya tokoh hebat yang bernama Ki Hajar Dewantara, di mana beliau juga yang menginspirasi adanya taman siswa dan ternyata menginspirasi kurikulum di Finlandia. Kita terlalu bangga Piaget dan sebagainya, ternyata kita punya dan diadaptasi oleh negara lain. Ya. Apa filosofinya dari Ki Hajar Dewantara? Di sini adalah ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita sebagai guru itu harus tahu zamannya anak kita yang diajari seperti apa. Oh, digital. Kita walaupun bilang wah zaman kuliah orang komputer, zaman kuliah orang ini, kita mulai belajar. Kita jangan malu belajar dengan anak. Biar apa? Biar kita bisa menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Ya, karena kita harus mendidik sesuai dengan zamannya. Kalau kita mendidik dengan versi kita dulu, anak akan ketinggalan. Karena sekarang serba AI, serba digital. Ya. Pendidikan yang menentu. Di sini kita sebagai fasilitator. Guru itu sebagai petani. Sekolah itu adalah sawah. Murid adalah benih. Ada benih yang tumbuh menjadi padi, menjadi pohon, menjadi kacang. Di mana setiap benih itu memiliki tipe tanah yang berbeda. Tugas kita ini seperti itu, menuntun. Ya. Walaupun saya jujur, saya masih belajar untuk bagaimana memfasilitasi semua. Karena dari beberapa keragaman anak, hanya satu saja gaya belajar, saya juga masih pusing sebagai petani tadi. Bagaimana sih memfasilitasi menuntun anak yang kinestetik, anak yang gaya belajar auditori, visual itu sangat masih belajar saya karena bingung. Dan kebanyakan itu anak yang kinestetik pasti kita anggap nakal, bocor cicilan banget, mencolok ini. Tapi kalau anak yang sedih udah dulu itu yang dianggap nurut. Ya, berhubung saya ke web dan dulu bersih ternyata kamu pintar ya, ternyata kamu bisa tanggung jawab ya, karena kita tidak memfasilitasi si anak estetik itu seperti itu. Nah di sini ada teori kontrol dari William Basar. Beliau mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol orang lain. Karena orang yang berbahagia dengan dirinya, dia tidak akan mengontrol dan mengurusi hidup orang lain, tapi dia akan introspeksi dan mengontrol dirinya sendiri agar bisa menaati apa yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Masyarakat di sini ya sekolah, mereka kita dalam sekolah seperti itu. Itu menurut Pak William Basar ya, bukan menurut saya. Nah, semua telah kita memiliki tujuan. Misal anak datang terlambat, pasti ada tujuan. Anak cicilan, oh ternyata dia estetik. Ya, semua memiliki tujuan dan ada kebutuhan dasar yang kita lupakan.
bisa 50 meter. Kita harus menulis, oh oke, kamu kalau bisa 50 meter silakan 50 meter, tapi nanti saya kasih kesempatan 3 kali untuk berusaha lagi ya, berusaha lagi. Gitu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu bersama dengan anak. Konsensus itu nanti kaitannya dengan kita membuat keyakinan kelas. Contoh, Bu boleh makan nggak kalau mengerjakan? Bu kalau misalnya jam kosong kita boleh gini-gini nggak? Itu konsensus. Jadi ada musyawarah antara guru dan murid. Ini juga saya masih belajar. Karena saya juga pengennya pasti ya sebelum mengikuti pendidikan ini baca si anteng, nurut dan sebagainya. Ternyata ya balik lagi, namanya watak anak walaupun satu bapak satu ibu itu juga pasti sifatnya beda-beda. Kayak saya sama mas saya, saya juga sebenarnya beda-beda. Itu makanya harus ada konsensus musyawarah. Pengembangan komunitas berbasis aset dan kekuatan. Kita harus membangun komunitas besar. Seperti Bu Vena bisa memiliki suatu ide apa? Bu Vena itu harus mengajak teman-temannya untuk membangun suatu komunitas, suatu lingkungan yang mendukung beliau untuk melakukan transformasi atau perubahan pendidikan seperti itu. Kenapa kita harus berpikir semua orang memiliki tujuan? Karena realitanya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ada yang kalau bahasa anak itu bahasa cintanya beda-beda. Ada yang love, ada yang touch, ada yang word affirmation, ada yang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang tadi saya sebutkan, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ya, kata Pak Blaser, kalau kita bahagia dengan hidup kita tidak akan mengurusi dan mencari kesalahan orang lain, tapi kita akan mengintrospeksi kesalahan kita. Itu Pak Blaser. Nah, tadi saya bilang realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. 5-5-nya itu harus dipenuhi. Mungkin jenderal sering melihat mendengar tentang restitusi. Dengan restitusi kita tuh harus berpikir, ini anak kebutuhannya siapa yang berkurang? Kasih sayang, pengakuan atau penguasaan. Dia kurang bebas, dia kurang memiliki, dia pengen kayak menunjukkan diri siapa saya, itu belum ada fasilitas. Itu yang harus diperhatikan oleh guru. Ya, kebutuhan dasarnya setiap orang anak memiliki masalah, memiliki dia berbagai apa, mungkin dari kebutuhan dasarnya dia
konsekuensinya B, kita laksanakan yang B. Masalahnya apa, solusinya apa yang sudah ada di peraturan itu yang dilakukan. Kalau pemantau kayak gitu. Kemudian kalau manajer itu yang seperti wartawan 5W1H. Nah, kamu itu terlambat kenapa? Kok bisa kamu terlambat? Besok bisa nggak kamu lebih datang lebih pagi lagi? Jam 5 pagi baru berangkat. Jadi manajer itu 5W1H ditanya dulu latar belakang kenapa, distabilkan, emosinya diturunkan dulu. Ya, nanti kalau anak udah stabil emosinya itu pasti dia akan bercerita. Kemudian apa sih hubungan antara posisi kontrol kita sebagai guru dalam teori motivasi? Ya, di mana teori motivasi kan ada ekstrinsik dan intrinsik, dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar itu misal kita masih hukuman, masih penghargaan, masih imbalan, itu yang ekstrinsik. Kalau intrinsik itu tumbuh dari diri sendiri. Oh, aku terlambat, nanti besok aku bangunnya yang biasanya 5:30 jadi jam 5. Nah, ini intrinsik. Kalau ekstrinsik, jom ya, sedikit telat pokoknya push up 100, maksudnya makan setelah. Terus besok lihat-lihat, duitnya nggak ada, wah aja itu intrinsik. Ya. Jujur saya kalau posisi kontrol masih di penghukum, tapi saya berusaha untuk manajer. Dengan cara apa? Merubah mindset. Jadi saya melihat anak itu dari pandangan yang sangat banyak. Jangan dari cuma pandangan saya tahu. Iya. Saya mulai berdiskusi. Ya. Transformasi saya seperti itu. Perubahannya. Nah, justru saya masih menghukum atau ya itu, mas, itu kesel terus nanti yo jangan kayak lo kepet gitu. Saya kayak gitu. Justru saya masih gitu. Tapi sekarang saya berusaha untuk manajer dan berusaha untuk sedikit restitusi. Dan rasanya tuh magnes. Baru kemarin Senin kemarin saya mencoba sedikit yang manajer dan sedikit restitusi di salah satu kelas 12 karena sebenarnya masalah itu sudah dari kelas 11 tapi terbawa sampai kelas 12 dan itu mencuat lagi dilalahnya di kelompokan pelajaran PKWU. Bu, selesaikan aja. Akhirnya saya selesaikan, saya tanya, bla 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 bla. Saya memberikan orang itu jangan latah ke medsos karena ada jejak digital. Kalau bisa googling di internet, karena jejak digital orang itu gagal masuk ke ITB dan atau gagal mendapatkan pekerjaan. Walaupun kamu sudah dihapus jejak digital, ya, tapi ada yang namanya tim cyber. Itu pertama yang saya omongkan tentang kayak gitu. Terus yang kedua tentang tipe orang itu marah mudah-mudah. Orang berbuat salah itu pasti. Tapi bagaimana kita secara kesatria meminta maaf dan yang satu sisi satu pihak dengan lapang dada memaafkan. Cerita akhirnya anak mengaku, wah satu kelas nangis semua, iya aku ternyata
saya bukan menggurui, saya cuma menularkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Secara teorinya saya dapatkan seperti ini. Contohnya dulu, mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan? Ya, kenapa? Pakai motor harus ada spionnya, harus pakai helm, keamanan, terus keselamatan, terus kelengkapan. Kali? Aturan ya. Kemudian kalau menggunakan masker, mencuci tangan, kesehatan. Dari ini yang dinamakan nilai kebajikan universal dari beberapa orang dengan memberikan satu pemantik seperti kenapa kita pakai helm saat berkendaraan, kenapa kita pakai masker, ya betul pas sebagai topik kemarin selalu cuci tangan sebelum makan atau setelah beraktivitas. Bapak Ibu menjawab satu kata, itu namanya nilai kebajikan universal. Tidak memandang jenengan ki arep Londo, Indonesia, Jawa, Papua, ya. Yang namanya berkendara pakai helm ya untuk keselamatan. Mau jenengan Islam, Kristen, Hindu, Buddha ya. Kita bersepakat bahwa itu untuk keselamatan. Itu nilai kebajikan. Langkah pertama untuk membuat keyakinan kelas adalah kita brainstorming anak-anak. Yuk, anak-anak, kita di 10.13. Nih, 10.13 suasana kelasnya seperti ini. Depan belakang, kanan kiri kita seperti ini. Kalian sudah tahu satu minggu, ya kita sudah tahu gurunya seperti apa, mata pelajaran seperti apa. Menurutmu, kamu nyaman di 10.13 itu seperti apa? Itu langkah pertama. Surat pendapat atau brainstorming. Kayak gitu. Oke? Kemudian ubah peraturan dengan kalimat positif. Misal jangan datang terlambat, ubahlah menjadi datang lebih awal. Karena apa? Karena kita punya yang namanya otak praktil, di mana kita pasti ada sifat-sifat keingintahuan dan membakar itu karena otak praktilnya. Kalau bilang tidak terlambat, pasti yang terlambat adalah terlambatnya. Seperti itu. Ibu-ibu kan sama bapak juga punya anak kecil. Pasti kalau anak kecilnya itu dibilang tidak, pasti akan melakukan. Ya, karena kita masih punya sisa-sisa secara fisiologis itu namanya otak praktil, di mana itu yang mendorong kita memiliki adrenalin sehingga kita itu pengen membangkang, pengen show off gitu loh. Mungkin show offnya itu ke arah negatif, jadi membangkang. Jadi hindari dengan kata tidak, ubahlah menjadi kalimat positif. Ya, jangan kalimat negatif. Seperti itu. Ya, bahasa Indonesia. Kemudian dari peraturan-peraturan yang banyak kita sarikan menjadi satu atau beberapa nilai kebajikan. Keselamatan, kalau keselamatan berarti ini. Kalau misal keamanan seperti ini, ketertiban seperti ini, seperti itu. Kemudian kita bikin pendalaman keyakinan kelas dengan tampak seperti atau tidak seperti. Kita menggunakan tabel X dan Y, di mana tampak seperti ini. Untuk tabel X-nya, rasa hormat kita menghormati diri sendiri, menghormati teman, menghormati guru. Misal datang tepat waktu. Ya. Yang tampak apa? Datang tepat waktu. Tidak tampak seperti itu tidak boleh dilakukan seperti ini. Tidak sering hadir terlambat. Misal yang tampak atau yang diinginkan secara positif, ya kalau positifnya menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampak atau yang tidak diinginkan adalah terpacu dengan
beliaunya benar. Jadi peraturan yang bisa diucapkan, yuk teman-teman kita merapikan, yuk kita pikir terima kasih ya sudah membantu saya, maaf ya, tolong, seperti itu. Itu yang terdengar. Jadi kita mau setelah dari peraturan, kemudian keyakinan, kita bikin yang tadi do and don't, kemudian yang terdengarnya seperti apa, dalam sikapnya seperti apa, yang dilihat mata itu seperti apa, itu misal yang terlihat oleh mata mengontrol barang orang lain dengan kita izinin ya diucapkan, kemudian perilakunya misal salaman kepada orang lain, yang lebih tua salaman, kemudian yang terlihat ada rasa empatinya, yang terdengar selamat pagi Bu, dengan satu kegiatan ya, misal kayak menghormati orang lain, perilakunya seperti apa, salaman cium tangan, terlihatnya seperti apa, oh rasa empati, rasa menghormati, terdengarnya gimana, selamat pagi Bu Anggita, pagi kembali, apa kabar? Kabar baik. Mari Bu, saya ke kelas. Ya. Kemudian terakhir kita membuat tanggung jawab. Mana sih yang menjadi tanggung jawab kamu secara individu, ibu sebagai guru, dan kita sebagai komunitas. Setelah itu kita meminta anak untuk kalau kamu kayak gini, konsekuensinya seperti ini. Itu yang terakhir. Seperti itu. Saya lanjut ya. Ini dari posisi kontrol sudah. Kemudian kebutuhan dasar ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang berikutnya kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Survival dan hidup, kesehatan, sandang, pangan, papan, itu untuk survival. Jadi kalau ada masalah, anak kok tidur terus ditanyain, mungkin kebutuhan dasar bertahan hidupnya dia tidak terpenuhi, di rumah nggak sarapan, ibunya nggak bisa ngasih uang saku karena nggak mampu, kayak gitu ditanyain. Atau mungkin agar dia makan, bisa makan, dia bekerja grab, kayak dulu anak IPA 2 dia grab sampai jam 3 pagi. Anak Sukaraja dulu tanya, kamu kok ngantuk terus Mas? Saya ngajar kamu dari kelas 11, sekarang kelas 12, kamu kok ngantuk terus? Ternyata dia grab pagi sampai sore bapaknya, sore sampai hampir subuh dia. Kemudian kasih sayang masih diterima. Dia mendapat perhatian nggak sih sama orang tuanya, sama komunitas teman-temannya, atau mungkin bapaknya ibunya sibuk kerja, atau mungkin bapak ibunya semuanya sudah bercerai, atau tipe orang tua yang masih uang sama itu pernah aja gak pegawaianku, itu juga. Oke. Penguasaan itu kayak pengakuan atas kemampuannya ya. Aku sebagai individu, setiap anak kan masih ya seperti saya lah, kriteria seperti apa sih yang ditonjolkan, yang diinginkan, kan seperti itu. Kayak Bu Aru pengen dikenal sebagai apa, Bu Fena sebagai apa, Bu Aru itu seperti apa. Nah, ketika komunitasnya itu tidak sejalan dengan apa yang dia inginkan, dia biasanya akan memberontak. Bentuk pemberontakan ini adalah berarti tangki cintanya di bagian penguasaan atau pengakuan itu kosong. Oke. Kemudian kebebasan ini biasanya ketika ada anak-anak yang orang tuanya sangat otoriter. Bapaknya pengennya anaknya kedokteran, bapak ibunya, anaknya pengennya psikologi, bapak ibunya pengennya tentara, anaknya ternyata pengennya teknik, ya. Bapak ibunya, kalau saya kebebasannya itu di contoh saya itu
guru sama dokter pekerjaannya nggak berat. Bandingnya basic dulu kan guru kan masih jam 2 gitu dulu. Kalau sekarang jam setengah 4 seperti itu. Jam 1 udah pulang. Kalau guru SD lebih pendek lagi. Apa yang muncul dari saya berontak. Duh, apa bisa nggak pernah kayaknya keterima kenapa aku guru? Saya berontak. Akhirnya kuliah cuma main. Pertama main. Akhirnya, oh iya ya, kelas. Alhamdulillah cuma 1 semester memberontaknya dulu. Ya karena pengennya, masa jadi guru? Dulu saya nggak tipe pasar Pak. Tapi setelah untuk saya 1 semester aja, terus kemudian saya mulai jadi iya pada kemudian salah ya. Dan gitu. Mungkin orang tua pun juga dulu salah karena masa aku guru hari ini jam loro, setelah jam loro bisa ngurusi anak. Sing wajib boleh duit suami itu kata mbak saya kayak gitu. Terus dilalat itu mbak udah sakit-sakitan kan, dilalat juga hampir mendekati itu separaturnya. Saya sama ibu bagus dia masih ibu itu dan mbak udah sakit parah gitu. Dan saya gitu, saya sudah menerima di teknik juga kayak itu ya. Itu sebagai guru, kita sebagai guru juga kalau misalnya ada yang benar ditanya dulu mungkin kebebasannya. Kemudian kesenangan. Anak aku suka belajarnya sambil gerak di kelas, suruh duduk pantang tangannya sedang mirip. Itu biasanya anak-anak yang estetis ini ya, salah satu contohnya seperti itu. Pasti pecicilan, logat. Kalau istilah saya logat kayak malangkeng. Beneran gitu ya. Tapi setelah zaman dulu ya saya salah. Berikutnya di pertanyaan berikutnya ya, saya ngomong saya salah kayak gitu, saya minta maaf. Karena meminta maaf menurut saya itu tidak membuat kita hina atau menurunkan derajat, walaupun itu ke anak ya. Kemudian ini ada studi kasus. Ibu Ambar wali kelas 2 jadi studi pelita hati sedang bingung menghadapi ulah bumi. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan bahwa Doni seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni yang selalu meminta bekal ke anak-anak lain? Dari yang survival, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, kebebasan. Yang pertama boleh nggak saya? Yang pertama ya diajak dialog dulu Doninya, karena akan nanti ketika kita berdialog dengan Doni kita akan menggali banyak hal di situ. Kebutuhan dasar apa yang ingin sebenarnya dipenuhi oleh Doni. Misal tadi kan ada beberapa kebutuhan dasar ya Bu Ritya ya. Ada apa tadi? Bertahan hidup, ada penguasaan segala macam. Nanti kita tahu misal toh Doni itu apa ya, kebutuhan dasar yang kurang, misal kayak kebebasan. Misal ibu gur ngasih lauk kui wae. Bosen kan, dia butuh bebasan, butuh bebas milih. Makanya dia ngambil dari temennya. Jadi kita tentukan dulu faktor dasarnya, kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi Doni. Begitu Bu Ritya. Iya, teman-teman Pak Khalid. Mungkin ibu-ibunya. Ini ibu-ibunya. Ya, sama halnya kayak Pak Khalid. Yang pertama adalah melakukan pendekatan dan dialog sehingga dapat menemukan alasan kenapa Doni melakukan hal itu. Yang tujuannya adalah kenapa kita harus melakukan pendekatan dan dialog agar kita tahu alasannya. Kalau sudah tahu alasannya, kita bisa menentukan maksud dari 5 yang kebutuhan dasar itu. Contoh misal ternyata alasannya kenapa Doni meminta paksa makan siang
jawaban. Pertama kita memang dekati dulu masalahnya apa, kayak gitu. Kalau masalahnya dari kebutuhan bertahan hidup, ya, mungkin jawabannya si Doni itu lapar, tidak membawa bekal, ya. Berarti ya kalau jawabannya si Doni, saya lapar bu, saya nggak dikasih uang saku, saya nggak dikasih bekal. Kenapa kamu nggak dikasih bekal, nggak uang saku? Karena ibu saya cuma pemulung, sehari cuma dapat 10.000, bapak saya sudah meninggal. Berarti dia berbuat seperti itu karena kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi, masih kosong seperti itu. Tapi kalau misal jawabannya Doni, aku senang bu, aku senang ganggu si Rina. Soalnya kalau si Rina saya gangguin, dia nangis. Saya senang lihat Rina nangis. Kan ada kayak gitu kan ya, anak-anak ya. Itu berarti apa? Tangki cintanya, kasih sayangnya itu dia tidak dapatkan dari orang tuanya, mungkin orang tua. Oh nanti itu sebagai guru, oh orang tuanya seperti apa ya? Si bekerja atau enggak? Dia tinggal sama orang tua atau sama mbahnya kayak gitu. Ya. Kemudian penguasaan. Ketika jawabannya gitu, saya kan ketua gini, dia harus kalau sama saya. Itu penguasaan. Contohnya gitu. Karena dia pengen diakui, dia pengen orang-orang itu takut sama dia, akhirnya tindakannya apa? Dengan merebut makanan orang. Ya, ini harus didekati. Kemudian kebebasan. Kalau kebebasan seperti yang dikatakan Alif dan Bu Ari, gue masak ini kue, ya nasi, mie goreng, telur atau nugget, Res teh. sosis, ada bekalnya kotak. Nanti kalau udah dingin, tumplek bisa dipotong. Jadi dia ngajar, diukur dia masaknya mie, nugget sila ya. Ini jangan lupa lah, dari enak banget kayaknya tapi terus ya. Ayo diambil. Ya gitu ya. Nah, kesenangan tadi yang kasih sayang, dia enjoy ketika temannya tersiksa, dia senang melihat teman ekspresi takut temannya itu, menikmati ekspresi yang timbul dari teman-temannya. Saudara-saudara, mungkin kalau di psikologi itu ada ini anak nanti cenderungnya kemana kayak gitu ya. Seperti itu. Yang terakhir dari saya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka secara prinsip sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk tumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi anak bisa belajar dari kesalahannya untuk menjadi lebih baik. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka miliki. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ciri-cirinya kecil banget ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi di restitusi kita sebagai guru membantu anak untuk introspeksi diri. Aku berbuat salah seperti ini, hikmahnya seperti apa, orang lain itu dampaknya ke orang lain seperti apa, resikonya seperti apa, itu kita sebutkan. Jadi jangan kamu salah, kamu harus minta maaf, bukan sekedar seperti itu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Dengan restitusi teknik win-win solution yang korbannya menang, pelakunya menang. Di sini dengan restitusi bisa memperbaiki hubungan sehingga tidak ada dendam di antara mereka. Restitusi
bersifat menguatkan, kemudian fokus pada solusi dan membolehkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Di sini saya sedikit meminta bantuan untuk kita belajar bersama bagaimana generasi inklusi itu. Di sini ada yang berperan sebagai guru dan sebagai murid. Oke. Karena yang lebih banyak senior di sini, berarti yang di sini saya bagikan sebagai guru. Membuat drama lah, membuat coba dipancet dulu. Satu jam setengah.
5 menit cukup mboten nggih? Balik yang telah saya share di grup di WA. 5 menit cukup mboten nggih? Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini minum? Siapa aja? Oh ya, kemarin materi tentang apa aja? Tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sudah selesai? Belum. Ini siapa ini? Mas? Halo, Bu. Kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Laki-laki tidak bercerita. Waduh, laki-laki tidak bercerita ngantuk. Boten. Tadi malam tidur jam berapa kamu? Setengah sosok. Ngapain aja? Oke. Bangun? Apa? Jam 5. Kira-kira kalau kamu tidur, temannya terganggu nggak? Terganggu nggak, Mas? Enggak. Berarti tidurnya nggak masuk ya? Kalau misalnya tidur, kira-kira kamu bisa ketinggalan tidur aja? Bisa. Solusinya apa, Mas? Kira-kira kalau biar Is meant for all Muslims reject the and all the non-Muslims reject kira-kira apa? Kalau ada teman yang ngantuk, kira-kira apa? Terus apa sih? Makan. Oh, kamu kurang makan. Oh, ya bisa. Kalau kita kurang tidur atau kurang makan, itu bisa bikin ngantuk. Ya, masuk lagi Mas Rizky. Kalau di kelas jangan tidur. Takutnya nanti kalau tidur temanku terganggu. Iya. Ya. Maaf, Ibu. Saya tidak berjanji. Saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih ya. Oke, pelajarannya sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jadi kemarin dia mendapatkan laporan katanya kamu terlambat. Kamu kan biasanya nggak terlambat. Kemarin terlambat kenapa ya? Itu Bu, saya terlambat karena kesiangan. Mau kesiangan. Terus pelajaran hari itu apa Mbak? Waktu itu pelajaran matematika. Kira-kira kalau kamu terlambat mempengaruhi pemahamannya terhadap matematika nggak ya? Itu mempengaruhi saya jadi kurang paham sama materi tersebut. Oh iya. Itu pembelajaran saya. Kemudian kira-kira temanmu yang di dalam ganggu nggak Mbak? Kemungkinan iya Bu, karena kurang konsentrasi karena saat saya belajar. Kemarin saya sudah mendapatkan laporan tujuannya kamu nanti ke ruang guru untuk mendapatkan pertanyaan matematika yang mendalam. Kemudian untuk kira-kira peraturan apa yang kamu lakukan? Peraturan yang saya langgar itu kurang disiplin Bu, karena Untuk kedepannya gimana Mbak? saya akan lebih disiplin lagi dengan cara tidur lebih awal, terus memasang alarm dan meminta orang tua saya untuk membangunkan saya saat terjadi. Iya. Terima kasih ya Mbak. Nanti jangan lupa kami ke ruang guru menuju guru matematika untuk